Itu kalau putus di jalan memang rata-rata kan begitu. Startupnya bagus tapi kemudian nggak tahan dia dengan jalan balik kucing. Saran saya singkat saja. Sampean Karena akses jalannya bisa pakai mobil, pakai motor. Kalau yang kebun lain agak susah. Apa saja kebun? Kita kan dibagi dari 4 kelompok. Jadi dulu kan memang kita berdua. Sama Jadi, Mbak. Awalnya berlima, awalnya berlima. sekarang tinggal berdua sama Mbak siapa? Wita, Pak. Mbak Wita. Wita. R. Waktu Indonesia Tengah, Pak. Oh, Wita. Oh, Mbak Wita saja. Iya. Nggih, nggih, nggih. hmm. Mbak Maya, ini katanya kan pandemi ini meningkat produksinya, gimana ceritanya? Awal tahun sih, kemarin ya, tahun lalu lah ya, awal-awal pandemi itu. Nah itu memang meningkat karena mungkin satu ya, itu kan corona ya, concernnya kesehatan. Jadi orang langsung aware ya, pasti belinya pangan sehat. Sehingga memang berdampak pada pertanian, khususnya pertanian organik. Dan produk-produk olahan organik ya. Iya, iya. Dan memang mengalami kenaikan. Peningkatannya berapa? Sekitar 200%, 150 sampai 200%. Kenaikan permintaan. Dan memang pada saat itu bulan Maret memang bukan waktu panen. Jadi sebenarnya itu masa tanam. Sehingga produk-produk yang memang lokal itu terserap dengan baik. Mungkin kalau di musim-musim sebelum pandemi mungkin ketika kita menawarkan produk lokal mungkin agak susah ya, tapi justru di pandemi istilahnya semua orang mau rimpang. Jadi jahe, temulawak, kunyit itu, kemudian lemon lokal, sayuran lokal pun mereka mau gitu sih. Iya, iya, iya. Mbak Maya itu kalau sama Astra itu apa Mbak ya? Astra karena tahun 2019 itu kan kompetisi. Oh, kompetisi. Jadi waktu itu saya didaftarkan sama Wita untuk ikut lombanya. Oh, iya. Dan ya alhamdulillah menang untuk kategori lingkungan. Itu juara satunya. Kategori apa? Lingkungan. Lingkungan. Iya. Istilahnya apa? Inspirasi lingkungan atau? Karena kan Astra ada 5 kategori. Jadi kategori kesehatan, pendidikan, wirausaha, kemudian kelompok, sama satu apa ya? Ya lingkungan. Nah Iya, itu iya. di masing-masing kategori itu ada ininya sendiri-sendiri. Nah waktu itu saya masuk di kategori lingkungan. Penyelamat lingkungan gitu ya. Penyelamat apa pengembangan apa? Lebih kepada apa ya? Intinya itu orang-orang yang berdampak pada bidang masing-masing, yang memberikan dampak positif gitu. Nah, dia dampak positifnya ada pada lingkungan gitu. Iya. Yang digarap? Yang digarap pertanian organik, Pak. Pertanian. Iya. Waktu Mbak Mita mengusulkan itu apa pertimbangannya? Kan memang itu acaranya yang ya harus diusulkan orang lain gitu kan? Tidak harus orang lain, Pak. Sebenarnya diri sendiri bisa mengajukan untuk ikut sendiri gitu. Cuman karena memang saya yang tahu lebih dulu informasinya dan saya lebih suka menulis, jadi ya saya tulis ceritanya Maya. Gitu. Oh gitu ya. Tapi sebelumnya sudah punya proyek di sini ya? Kita bukan mulai organik tahun 2008. 2008. Cuman 2008 kan kita basicnya nol karena memang bukan dari pertanian gitu. Jadi benar-benar nggak kenal lah tentang segala pengetahuan pertanian. Tapi 2008 terjun, gagal, kemudian 2009 lanjut karena 2008 gagal itu teman-teman kan mundur ya, sisa berdua. 2009 sampai 2010, tapi waktu lulus 2010 saya rasa di Indonesia ini tidak mudah ya meyakinkan orang tua ataupun kerabat terdekat bahwa lulus kuliah jadi petani itu pasti jadi pertanyaan besar, sehingga kita juga merasa bahwa ya itu juga tanggung jawab untuk meyakinkan, membuktikan bahwa pilihan ini benar-benar pilihan, sehingga terhenti hiatus lah istilahnya 2010 sampai 2012. Setelah itu lanjut lagi 2012 sampai sekarang. Vakumnya 2 tahun. 2 tahun. Kalau Mbak Mita kok bertahan dikompori sama Mbak Maya untuk bertani organik ini? Sebenarnya dari awal bukan masalah kita saling ngompori sih. Cuman karena komitmennya, kalau saya di awal memang saya mau mandiri, saya punya usaha sendiri gitu. Karena saya sadar saya perempuan gitu. Bagaimanapun nanti saya berkeluarga, saya harus ngemong ya, anak, suami segala macam. Kalau saya kerja sama orang, maka saya harus terikat sama aturan perusahaan.
Nah, jadi saya mau mandiri gitu. Basicnya di situ dulu. Tapi kemudian saya kenal pertanian organik, saya jatuh cinta sama filosofinya, ya udah akhirnya lanjut terus sama Maya. Iya, iya. Yang 3 kan merotoli ya. Merotoli, Pak. Iya. Merotoli. Maksud saya kok mau bertahan gitu loh. Karena bagi saya nggak ada alasan untuk berhenti sih, itu aja. Iya, iya. Kan kalau sudah cinta kan mau apa gitu kan? Harus berkorban ya. Iya. Iya, iya. Mau apa lagi? Sama-sama UNESA ya ini ya. Sama-sama UNESA, satu Iya. Indonesia kelas angkatan berapa? Kita 2005. 2005. Ini nggak mau dikatakan Unesa, ini KIP ya. Iya, zaman dulu kalau Kita zaman dulu dulu. Nggak IKIP. mau Jadi- sebut Jadi alumni berani Unesa. sama alma mater IKIP. beda nama. Berarti kita satu-satu alma mater. Oh, iya benar. Iya, iya, iya. Makanya kita itu IKIP Ikut. angkatan 84. 84. Kamu di Ketintang. angkatan berapa? 84. Tintang. Tintang. Kita yang di Lidah. Oh, di Iya, Lidah. Lidah. Loh, Lidah berarti FOK ya? FOK ya? Ada FB. olahraga sama SBS. FB sana ya? Bahasa dan seni. Kamu dari bahasa? Bahasa. Bahasa Inggris. Bahasa Oh, Inggris. bahasa Sastra Inggris. Sastra Inggris. Kamu juga? Iya, Pak. Sama kita satu angkatan satu Oh, kelas. Inggris juga? Inggris. Loh, sampean ambil apa? Jurusan apa? Inggris. Inggris. Sastra Inggris. Kok ambil Pertanian. loncat ke pertanian? Ya itu jalannya Tuhan ya. Kalau Oh. mungkin kita nggak sastra Inggris nggak ketemu juga tentang pertanian Iya. organik gitu. Kalau kita pertanian belum tentu kita Belum kerjanya tentu kita pertanian. kerjanya Bisa pertanian. jadi kita jadi pegawai bank mungkin. Iya. Iya. Terus Kalau cerita ke Bali kan, Iya. awalnya kan cerita dari Bali. Betul dari Bali. Iya. Gitu. Jadi di sastra Inggris kebetulan kita ada UKM kan, Iya. mengikuti kegiatan mahasiswa Di yoga. Bali? Waktu itu yoga, Oh, yoga. belajar yoga di kampus. Lalu ada satu liburan semester waktu kalau nggak salah Agustus, diajak lah sama dosen, mau belajar yoga di Bali nggak? Gitu. Oh. Belajar, aku berangkat lah kita kan ke Bali gitu. Ah. Nah disitulah kenal pertama kali istilah pertanian organik. Oh. Nah dari situ ketika dijelaskan, jadi si guru yoganya menjelaskan pertanian organik tidak secara teknik budidaya. Namanya siapa Pak? Bu? Pak Tony, Pak nah, Tony. nama lengkapnya Murti Tunggal Chandra. Oh. Murti Tunggal Chandra. Chandra. Ya. Nah dari situ karena dia tidak menjelaskan secara teknik budidaya, kan kita tertarik. Coba kalau waktu itu dia menjelaskan teknik budidaya, kan kita juga nggak tertarik. Oh. Gitu. Karena Penasaran teknis deh ya. Iya. Penasaran ya. Justru karena dia jelasin filosofi, dari situ kita lihat pertanian organik itu adalah dari tidak hanya alam. sekedar budidaya, tetapi memahami kata budidaya itu sendiri. Jadi budi itu kan perilaku baik, sementara daya itu kan kemampuan yang bermanfaat. Jadi pertanian organik bisa memberikan kebaikan. Dan milih di sini bagian Denprotnya. Iya, jadi waktu itu tahun 2007 kita ada kegiatan konferensi internasional untuk anak-anak sekolah untuk perubahan iklim. Jadi climate change for children kalau nggak salah waktu itu. Kita ikut dan sebagai ini translatornya karena pesertanya kan dari luar negeri. Nah kebetulan acara jalan-jalannya ke daerah sini. Oh. Nah disitulah kemudian kita melihat, oh daerah ini bagus nih buat pertanian itu. Iya, iya. Yang susteran itu yang mana? Susteran ada di bawah situ. Oh Itu iya. ada tempat biarawati di situ. Nah itu waktu itu kita nyari tahu ternyata di situ ada praktek pertanian organik. Oh. Kemudian kita nanya boleh nggak belajar, terus mereka memperbolehkan. Jadi kita tinggal 2 minggu belajarlah teknik budidayanya. Jadi dia jadi gurunya ya. Iya teknik budidayanya Guru- jadi susteran. Guru kedua Guru kedua setelah yoga. di Bali. Iya. Iya. Kalau yang 3 orang itu Mbak Mita, kenapa alasannya kok merodol? Karena kan memang kita nggak ada pengalaman Pak waktu mulai karena jurusan sastra Inggris ya. Terus yang di Ini tasnya Pak. Biar Apa, nggak Bu? kedinginan. Terima kasih Bu. Salah satu petani saya. Oh. Namanya siapa Bu? Rini, Bu Rini. ya, Bu Rini kok mau jadi petani organik. organik itu? Kenapa Ya Bu nggak Rini? tahu ya. Ya pengen ikut untuk bergabung untuk menyelaraskan alam. Jadi kita nggak yang dulu konvensional kita beralih ke organik gitu. Pertimbangannya dari sisi keuntungan apa? Bukan dari sisi keuntungan, Iya, untuk membantu keluarga juga, untuk kesehatan diri sendiri juga gitu.
Oh, Bisnis terpenting. murni ya, Iya, nggak cari untung murni ya. bukan. kalau dari cari untungnya itu rugi atau enggak dengan organik? Dikatakan rugi ya tidak rugi, Oh. malah banyak mendapatkan keuntungan Oh, dan juga iya, banyak iya. pengalaman gitu. Iya, iya. Ini kan pandemi ini kan katanya permintaan banyak. Iya. Seberapa banyak itu? Yang kemarin itu hampir 100 kilo Apa itu? sayuran. 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 Dari yang biasanya berapa? Biasanya ya 60 jadi 100 itu melonjak. Dari 100. Saya bisa dipenuhi ya. Tapi alhamdulillah kami bisa. 100. Dengan harga berapa Ibu? Macam-macam harganya tidak sama. Iya, iya, iya. Ya, artinya harga sebelum pandemi sama Kalau Waktu pandemi. organik itu harganya Harganya oh nggak ada perubahan harga. Tidak. cuma Nggak ada, jumlah tetap. permintaan. Kalau Iya. organik itu flat kalau harganya. Oh, Tidak fluktuatif. iya. Berapa kalau sekarang? Kalau sekarang kita Sayuran. kita minimal itu range-nya antara 35.000 sampai 120.000 per kilo. Per kilonya 35 sampai 100. 25 atau 35? 35.000 35. Ya anu, intervalnya sampai cukup jauh. 120.000. 35. Oh, rentang penentuan harga. Iya, naik turunnya kan tinggi Itu itu. bukan naik turun Pak, itu tergantung jenisnya. Jenisnya. Oh, Itemnya. jenisnya. Jadi harga terendah minimal 35.000. Iya. Tergantung jenisnya ya. Kalau soal jenis apa aja? Kita jenisnya sayuran daun, umbi, kemudian buah. Kemudian jenis salad itu kita punya beberapa macam. Jenis selada, jadi selada keriting hijau, merah, romaine, oakley, head lettuce, iceberg. Kemudian kita punya mizuna. Yang banyak sih, 70 jenis sih. Iya, iya. Buah-buahan juga ya. Buah kita khusus strawberry. Oh, strawberry. Strawberry. Mahal itu loh. Strawberry, blackberry, mulberry, raspberry, Dari Prima gitu. dari Brima. Blackberry sekarang udah nggak ada ya. Very. Pemasarannya kemana coba? Kita pemasaran Malang, Mojokerto, Sidoarjo, Surabaya, Gresik, Jabodetabek sama Bali. Bandung. Bali, Bandung, Oh, Bali. Bali, Jakarta. Jakarta. Anu ya, supermarket semua ya. Supermarket kita khusus ke supermarket yang bukan yang mainstream ya, bukan yang supermarket dengan outlet banyak gitu ya. Cuman khusus ada beberapa outlet-outlet yang memang khusus pertanian produk organik begitu. Sama supermarket yang memang kelas menengah ya. Proses penyimpanannya enggak susah. Kita Pengiriman dari sini ke tempat kalau ke tujuan. Jakarta gitu kita yang satu malam aja. Jadi panen, siang dikirim, besok pagi udah nyampe Jakarta. Harus cepet nyampe ya. Karena fresh. Ya. Pakai apa? Pakai Kita pakai Paxo. box styrofoam. Kalau pengiriman kita pakai kardus sih, karton. Oh, karton biasa. Karton. Karton. Enggak ada anu pengawetan gitu. Enggak. Karena kan cuma semalam Pak, Nutut ya. nutut. Karena kan hari ini panen, besok udah nyampe sana, jadi ya nggak terlalu resiko. Ini panen, musim panen. Kalau musim hujan tuh musim istirahat sebenarnya. Oh, istirahat Karena ya. Di sini kan nggak ada matahari dan curah hujannya terlalu tinggi. Oh. Jadi ya nggak bisa nanam. Kalau nanam pasti banyak gagalnya. Oh, gitu. Cuman beberapa jenis saja tanaman yang memang di musim hujan. Jadi kalau musim hujan kita beda jenis sayurannya. Iya. Berbeda sama yang musim panas. Ini matahari berapa jam ini? Kalau hari ini aja paling cuma berapa jam? 2-3 jam kayaknya 2-3 lagi. jam. Paling mendung terus sampai. Mendung terus ya. Mbak kan tidak sekedar budidaya ya, tapi juga mengedukasi masyarakat ya. Itu seperti apa? Kan katanya kan ada grade-nya ini, ada kayak kurikulumnya gitu. Seperti apa itu? Jadi ketika memang dari pengalaman kami berdua juga, jadi waktu kita mulai dengan pengetahuan yang tidak banyak gitu, kita melihat bahwa petani itu sebenarnya membutuhkan skill dan juga pengetahuan yang mumpuni untuk menyelesaikan persoalan yang mereka hadapi. Nah, kita lihat bahwa persoalan pertanian di Indonesia umumnya selalu di tiap tahun itu pasti masalahnya itu aja. Jadi seperti tidak ada penyelesaian, sehingga kita melihat bahwa petani harus punya pengetahuan untuk itu. Oleh karena itu, bagi petani yang mendaftar untuk bergabung dengan kami di 12 Organik, kami wajibkan mereka untuk mengikuti kelas. Jadi kelas itu kita bentuk. Jadi yang pertama adalah kelas pemahaman pertanian organik, kemudian yang kedua adalah kelas budidayanya, yang ketiga adalah kelas penjaminan mutu, kemudian yang keempat manajemen kebun.
Manajemen Nanti- kebun. manajemen kebun gitu. Sehingga apa ya, kami berdua percaya bahwa kebaikan itu tidak untuk dibalas tetapi untuk diteruskan. Nggak nunggu balasan. Tidak untuk dibalas kalau kebaikan, tapi Kalau untuk dendam diteruskan. itu dibalas, Pak. Tapi kalau kebaikan itu Diteruskan. Itu bedanya. Iya iya iya. Samen kayaknya gendam membara ini. Tidak, Pak. Oh, ya enggak lah. Itu filmnya apa? Barry Prima ya? Berarti kan itu tadi kan Barry Prima, Iya. dia kan Dendam menanam membara. berry, Bukan termasuk Barry Prima. Itu berarti dalam teknik budidayanya tidak diberi atau tidak mengenal kimia ya. Sama sekali tidak. Jadi pakai pupuk kandang. Pupuk kandang. Terus antiseptiknya juga. Kalau itu ya kita buat Pestisida nabati. pestisida nabati. Oh. Antiseptiknya juga Di nabati. proses di mana? Di sini. Di sini Bikin sendiri. bikin Oh, sendiri. bikin Ini kan sendiri. ada kandang sapi, di belakang itu ada proses pembuatan pupuknya. Hmm. Jadi kalau kita sih lebih, kita tidak mau gitu ya ngajak petani kemudian hanya mengganti namanya. Jadi kayak fokus misalnya pertanian organik gak pakai kimia gitu. Kita tidak mau menekankan tentang hal itu, tapi lebih kepada bahwa bertani organik itu artinya adalah mengembalikan lagi ekosistem yang ada. Jadi keseimbangan ekosistem itu dijaga, Hmm. sehingga kami sendiri tidak terlalu risau ketika kemudian hama banyak dan lain sebagainya, karena kan kita melihat itu sebagai proses kehidupan. Ketika ekosistem kita sudah seimbang, kita nggak terlalu repot gitu, karena tadi dalam ekosistem sendiri kan ada rantai makanan. Ulat, ketika kita mampu mendatangkan burung, ya burung makanin ulat gitu. Kemudian misalnya ada tikus, ya pasti ada ular Iya itu. gitu. Iku Jadi kalau dalam agamamu itu sing kon jelasno iku lho sunat tuwah itu. Hukum mawon. Kemeli bener kono. gitu. Jadi petani kami karena gini, kalau kita menekankan pada tidak menggunakan kimia, akhirnya petani konsep berpikirnya adalah mengganti nama. Jadi contoh ketika dia di di konvensional dia pakai urea, dia akan berpikir kalau gitu urea kira-kira saya pakai apa ya untuk yang organiknya gitu. Atau kemudian kalau saya bunuh hama ini saya pakai apa ya kan, cuman ganti nama, sehingga praktek yang dilakukan akan nggak benar-benar organik. Begitu ada serangan hama dia nggak akan bertahan, dia akan kembali lagi ke konvensional. Oh gitu. Ya makanya kenapa kemudian kelas pertama yang harus mereka ikuti adalah pemahaman pertanian organik. Artinya petani kalau sewaktu-waktu mencampuri pupuk kimia gitu juga nggak apa-apa ya. Pasti ketahuan Pak. Nggak boleh. Kalau ketahuan apa sanksinya? Kita pasti kasih sanksi untuk produknya yang tidak kita ambil. Oh. Gitu. Jadi itu ada beberapa waktu dimana kita kasih untuk istilahnya dia merenungi lah. Itu jadi produknya tidak kita ambil. Persoalan yang selama ini kan di market ya. Marketnya. Jadi kalau produk sudah oke gitu, marketnya ndak ada kan repot juga itu. Dan itu yang bikin frustasi startup kita. Ini berarti sudah ada jaminan beli ya? Kalau dari kami sih karena kita udah mulai babat alasnya 2008, Iya, iya. istilahnya trialnya, kemudian 2012 sampai sekarang. Market memang penting Pak. Ya. Jadi saya selalu menekankan, mungkin kalau anak-anak muda gitu yang datang nanya-nanya atau mau belajar, saya selalu bilang bahwa jangan menggantungkan pada market yang ada, karena itu market bukan punya kita. Nah itu adalah persoalan sistem yang ada sekarang. Kenapa kemudian mungkin ya banyak-banyak startup yang kemudian berhenti, ya karena yang dia lihat itu adalah marketnya orang. Jadi orang bikin marketnya bagus nih misalnya gitu, mungkin tentang makanan misalnya, oh ya udah dia buat, tetapi yang dia lihat itu marketnya orang, bukan marketnya dia. Bentuk pasar sendiri ya? Harus ya. Harus bentuk pasar Harus, sendiri. Ya. Dan itu gimana mengawali bentuk pembentukan pasar sendiri? Itu by proses. By Yang proses pertama panjang sih, berarti ya? ya jelas lah panjang aja berapa tahun. Sekarang panennya. Ya alhamdulillah. Apa? Kesulitannya, kendalanya waktu berproses itu apa? Yang paling pertama adalah satu mindset dulu. Jadi mindset dari baik itu mindset petani maupun mindset konsumen. Jadi mengedukasi memang butuh proses ya, butuh kesabaran gitu. Kemudian yang kedua tantangan lahan. sebentar, kalau misalnya
mengubah mindset atau ketika Anda berhadapan dengan orang-orang yang mindsetnya seperti itu seperti apa? Contohnya misalnya, Oh, misalnya contoh? diremehkan atau apa gitu misalnya. Oh, kalau diremehkan, ya dari awal-awal mungkin satu karena kita usia muda, kemudian saya perempuan juga gitu. Jadi ketika datang mungkin ke petani, kemudian oh ya pertanian organik begini-begini, ya mereka selalu meremehkannya ya. Nada meremehkan adalah ala mbak, saya dari kecil, istilah saya lahir saya udah pegang cangkul gitu. Kayaknya nggak perlu diajarin gitu. Itu satu. Kemudian kalau dari konsumen adalah apa bedanya pertanian organik sama enggak gitu. Toh saya konsumsi yang tidak organik itu saya masih hidup istilahnya gitu. Nah, hal-hal yang seperti itulah. Nah, itu memang tantangan terberat ya kami untuk bukan mengubah sih Pak. Karena kalau mengubah itu apa ya, agak mustahil. Karena orang hidup bertahun-tahun dengan karakter yang Membuka masing-masing. wawasan. Iya, jadi membuka atau mempengaruhi, lebih ke mempengaruhi mindsetnya. Influencer. Indonesia. Gitu. Jadi mempengaruhi mindsetnya kalau dari Menyebar petani. virus ya. Ya, kalau dari petani ya tadi apa ya, mencoba membantu mereka untuk melihat proses konvensional yang mereka lakukan selama ini. Itu juga, jadi kan mereka melihat monokultur ya. Jadi saya kan misalnya nih lahan 3.000 meter saya nanam kubis, sekali panen mungkin bisa berapa kuintal gitu, mungkin hampir 1 ton misalnya. Tetapi mereka tidak menghitung lama menunggu. Jadi misalnya kubis 4 bulan, 5 bulan, 4 bulan ya, 3-4 bulan mereka panen. Setelah itu kan lahan nggak langsung panen lagi, dia olah lagi. Nah, sementara kerugiannya adalah harga kubisnya sendiri dia nggak tahu. Petani itu menanam tapi nggak pernah tahu harganya. Nah, ketika harganya naik, oke, dia beruntung. Misalnya dia bisa dapat untuk keuntungan. Tapi kemudian ada masa tunggu. Nah, itu yang kemudian kita berusaha untuk melihat apa ya, mengajari gitu. Bahwa jadi di kebun ini kan kita panen 2 kali seminggu. Nah, itu nggak boleh berhenti. Jadi terus. Jadi bagaimana mengatur tadi manajemen kebunnya Nggak pernah berhenti ya. Berkelanjutan. berkelanjutan. Iya. Karena tanahnya sehat ya. Betul. Atau pola tanamnya ya. Pola tanam diatur. Pola tanam diatur Betul. supaya ini panen ini panen Ya. ini gitu ya. Ya, Berapa jenis tadi Pak? 70 jenis. Itu 70. sayuran ya, 70. Sayuran ya. Nah, buahnya Buahnya kita ada 4 ya. 4 jenis ya. Semuanya berry-berry tadi. Berry, memang khususnya ke berries. Karena satu berries itu kita mau apa ya, melestarikan lah. Karena Indonesia sebenarnya kita hampir semua negara di dunia ini punya berries. Cuman Indonesia kita berries itu kadang nggak terlalu ngeh. Kita anggap perdu ya semak, jadi dibabati habis. Contoh cipluan, akhirnya cipluan sekarang lihat di Udah, supermarket habis sudah. Thailand. Iya, sekarang habis cipluan. Ya, Padahal di sini banyak ya. banyak, harusnya banyak. Tapi karena kita nggak tadi ya, tidak melihatnya itu sebagai makanan yang superfood juga, akhirnya kita dibabati, dibersihkan, akhirnya lama-lama punah dia. Gitu itu faktor kebijakan negara apa karena memang tidak pernah dipahamkan dalam dunia-dunia sains ya? Edukasinya. Masyarakat sendiri emang merasa nggak ada. Kalau kebijakan pemerintah sendiri kan kita lihat masih kecenderungannya ke pangan ya, kebijakan pemerintah. Jadi hasil produksi pangan. Jadi contohnya sekarang kan masih pajale gitu. Jadi masih belum kearifan lokal kita gitu, keanekaragaman hayati kita sepertinya memang perlu untuk kebijakan pemerintah sendiri menggalakkan itu gitu. Sehingga kita mampu melindungi varietasnya kita sendiri gitu. Jadi tapi mungkin juga menjadi ambigu mungkin ya kalau di pemerintah, antara kalau Kementan berarti dia pertanian sama kehutanan kan sendiri. Sementara yang kearifan lokal rata-rata kan keanekaragaman hayati di hutan. Mungkin itu juga, jadi kemudian ini punyanya siapa nih kepentingannya gitu. Jadi sampai sekarang belum ada ya secara legal itu untuk melindungi atau mendorong. Mungkin di perundang-undangan di Kementerian Kehutanan mungkin ada Pak. Tapi Karena kan sampai belum baca teksnya ya. belum. Iya. Kayak burung kan sih. Kan ada itu yang di Nganjuk itu nih. Yang tebel undang-undang. Ya. Ini berarti Mbak Maya sama Mbak Wita wis grammar hilang iki. Hah? Grammar ya? Masih kok ya. Masih ya. Grammar apa? Oh, bahasa Inggrisnya. Ya, justru sekarang kita lagi aktifnya karena kalau ya tadi bicara petani, kalau ke misalnya forum-forum internasional ya pasti cari yang bisa bahasa Inggris. Oh gitu ya. Kita Iya. mewakili gitu. Jaya dipadukan antara
antara yang Inggris sama yang anu ya. Iya. Sudah ikut lagi yang acara-acara internasional begitu. Ya Bu, kemarin saya baru ngisi acara itu PBB dari FAO bersama IFOM Internasional. Jadi untuk tahun buah dan sayuran organik. Baru berapa minggu seminggu. Barusan ya. Barusan. Itu apa ini? Forum apa itu? Ya forumnya PBB. Jadi memang tiap tahun kan mereka ada tahun family farmers misalnya keluarga petani. Kemudian yang kemarin saya isi itu adalah untuk tahun buah dan sayuran organik. Jadi FAO kerjasama dengan, karena kan sekarang lagi mau ini food system kan, food system summit. Iya. Belum ada keinginan supaya keberpihakan pemerintah pada petani-petani organik ini, supaya ya mau nggak mau harus disebarluaskan lah. Ini kan cukup bagus itu. Iya. Di sekolah nggak ada ya? Sekolah juga mungkin Mata pelajaran organik nggak ada. karena pemerintah sendiri saya belum pernah dengar juga kalau mereka ngomong soal organik ini. Karena masih ada keraguan dengan kapasitas. Iya, makanya itu kan harus didorongkan supaya sungguh-sungguh mereka juga merhatikan seperti kerja-kerja ini kan biar ada semangat juga gitu ya. Iya. Kalau dari pemerintah karena kan ada PKP ya sekarang ya, ketahanan pangan. Ya, Itu kan ada standarisasinya kan di OPPO. OPPO kan untuk yang pertanian organik. Tani. Cuman mungkin pertanian organik sendiri satu persoalannya masih cukup tantangannya ada di Permentan 64 tahun 2013 terkait sertifikasi dan fakta di lapangan kan mahal Ya. itu. Jadi ya mungkin masih situ ya, kalau petani kecil ya masih mikir-mikir kalau harus bayar belasan juta di tiap tahun gitu. Iya. Belum lagi nanti problem di pupuk. Betul. Petani kita ini mesti kalah kalau sudah terserang pupuk mahal ya. Betul. Sekarang kayaknya mau diganti kok Pak, ke pupuk organik, tapi Nggak saya nggak laku. tahu. Jadi Karena memang di kualitasnya Petro itu kalau jual pupuknya itu mesti didampingi pupuk organik. Iya, Dan petani tidak pernah memakai. iya, betul. Jadi beli pupuk itu satu paket, organik sama non organik. Oh, Jadi Nah, yang organik nggak pernah dipakai. tapi Kembali. berarti kan upaya itu ada. Iya, tapi petani belum bisa memberi belum meyakinkan petani untuk menggunakan. Berarti perlu sosialisasi gitu ya. Ya harus istilahnya itu tadi, legalitas dari pemerintah harus dikeluarkan supaya yakin gitu. iya, iya. Karena petani sudah pakai pupuk semuanya sekarang. Ya, tapi kan subsidinya sendiri juga sering bermasalah. Sudah, udah hilang sekarang subsidi. Wah, kayak moto Pupuk sekarang udah 260. Dulu 130 subsidi. Sekarang udah dua, itu udah bengak-bengok. Iya, iya. Padinya berkurang banyak.